Selamat datang di Rintihan Malam, tempat di mana kisah nyata, misteri dan rintihan gelap malam kami bisikan untukmu. Dengarkan kalau kau berani. Jakarta, sebuah kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di siang hari, hiruk-pikuk kendaraan membuat jalanan padat dan sesak. Tapi di malam hari, ketika sebagian besar orang beristirahat, ada sudut-sudut kota yang justru menyimpan cerita lain. Cerita yang tidak dibicarakan di siang hari, tapi berbisik di kegelapan malam. Salah satunya adalah terowongan Casablanca. Terowongan ini membentang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dibangun dengan tujuan mulia, mengurai kemacetan yang tak pernah ada habisnya di ibu kota. Panjang, gelap, dengan dinding beton dingin yang memantulkan suara mesin kendaraan. Ribuan mobil dan motor melintas setiap hari. Namun, sejak awal keberadaannya, terowongan ini tak pernah benar-benar tenang. Warga sekitar percaya lokasi yang kini menjadi jalur beton itu dulunya adalah pemakaman umum. Ratusan makam berjajar di tanah yang kemudian dibongkar demi pembangunan. Banyak jenazah yang dipindahkan, namun tidak semuanya mendapat tempat layak. Ada yang tak jelas kemana, ada yang sekedar terkubur di bawah tanah coran. Sejak saat itu, mulai terdengar desas-desus tentang arwah yang terganggu. Cerita paling terkenal muncul dari sebuah peristiwa. Seorang pengendara malam, seorang supir taksi, pernah menceritakan pengalamannya. Malam itu, ia melintas sendirian melewati terowongan. Jalanan sepi, lampu jalan berkelip redup, dan jam sudah hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat melewati bagian tengah terowongan, ia melihat sosok perempuan. Berambut panjang, gaun putih lusuh, tubuhnya menunduk di pinggir jalan. Sopir itu mengira seorang penumpang butuh tumpangan. Ia melambatkan mobil dan pada saat itulah perempuan itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyum tipisnya menampakkan sesuatu yang tidak wajar. Supir itu panik, ia menginjak gas dan melaju kencang. Namun beberapa detik kemudian, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Kursi belakang mobilnya terasa berat, seperti ada seseorang yang duduk di sana. Ia melirik kaca spion dan dalam remangnya cahaya lampu, ia melihat gaun putih itu. Perempuan yang tadi berdiri di pinggir jalan kini duduk tepat di kursi penumpang belakang. Setelah malam itu semakin banyak cerita serupa terdengar. Pengendara motor yang merasa dibonceng tanpa melihat siapa-siapa, mobil yang terasa oleng seakan menanggung beban tambahan, bahkan ada yang mengaku mendengar suara napas dari kursi belakang, padahal mereka berkendara sendirian. Sejak saat itu, nama terowongan Casablanca berubah di telinga warga Jakarta. Ia bukan sekedar jalur lalu lintas, bagi sebagian orang ia adalah jalur lain. Jalur yang menghubungkan dunia manusia dengan mereka yang tak kasat mata. Sejak malam ketika supir taksi itu berlari ketakutan, cerita tentang terowongan Casablanca makin ramai dibicarakan. Semakin banyak orang yang merasa ada sesuatu yang menumpang tanpa izin dalam perjalanan mereka. Salah satunya adalah kisah seorang pengendara ojek yang bekerja hingga larut malam. Malam itu, ia baru saja menurunkan penumpang di sekitar Kuningan dan hendak pulang melewati terowongan. Jalan sepi, hanya deru motornya yang terdengar. Begitu masuk ke dalam terowongan, ia merasakan sesuatu yang janggal. Angin di belakangnya terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada seseorang yang duduk memeluk pinggangnya. Refleks ia menoleh sedikit, dan dalam pandangan sekilas ia melihat rambut panjang terurai di bahunya. Ia tidak berani berhenti, tidak berani bicara, tangannya gemetar memegang stang motor, sementara tubuhnya terasa semakin berat. Motor tuhannya bergetar, hampir oleng seakan menanggung beban 2 orang. Ketika akhirnya keluar dari mulut terowongan, ia menyepi, menoleh ke belakang, dan kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, bau menyengat seperti bunga Kamboja masih tertinggal di udara malang.
Cerita ini menyebar cepat. Para pengemudi taksi, ojek, bahkan supir pribadi mulai saling mengingatkan. Jangan pernah berkendara sendirian lewat terowongan Casablanca di tengah malam. Karena seringkali penumpang yang naik tidak pernah benar-benar turun. Kisah-kisah itu membuat terowongan ini semakin dikenal sebagai tempat yang harus dihindari setelah tengah malam. Tapi bagi sebagian orang, rasa takut justru berubah menjadi rasa penasaran. Dan disitulah awal dari cerita-cerita yang lebih gelap lagi. Suatu malam, 3 pemuda memberanikan diri. Mereka sengaja memilih waktu lewat tengah malam hanya untuk membuktikan apakah benar cerita-cerita itu nyata. Dengan mobil tua, mereka melaju menuju terowongan Casablanca. Awalnya mereka tertawa, saling menggoda mencoba menutupi rasa takut dengan bercanda. Namun begitu masuk ke dalam terowongan, suasana berubah. Lampu-lampu jalan di dalam sana terasa redup. Udara dingin menusuk dan suara mesin mobil bergema panjang, seolah terowongan itu lebih dalam dari biasanya. Salah seorang dari mereka yang duduk di kursi belakang mulai merasa tidak nyaman. Ia berkata lirih, kalian dengar gak? Ada yang ketawa pelan di belakang?" 2 temannya menoleh. Kursi belakang memang sudah terisi olehnya. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tapi suara itu jelas terdengar. Suara tawa perempuan pelan menyelinap di antara suara mesin. Mereka panik. Supir menginjak gas lebih dalam, ingin segera keluar dari terowongan. Namun semakin mereka melaju, seakan-akan ujung terowongan tak kunjung terlihat. Seperti jalan itu memanjang lebih jauh dari biasanya. Dan ketika akhirnya cahaya keluar mulai tampak, mereka serentak menoleh ke belakang. Sekejap saja mereka melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di kursi belakang tepat di samping salah satu dari mereka. Wajahnya pucat, matanya kosong, tersenyum tanpa suara. Begitu mobil keluar dari terowongan, sosok itu lenyap. Tapi ketiga pemuda itu tidak pernah lagi berani melewati Casablanca di malam hari. Sejak malam itu mereka yakin terowongan itu memang menyimpan sesuatu. Cerita mereka tersebar luas, dan justru semakin banyak orang yang penasaran, semakin banyak pula kisah-kisah menyeramkan yang muncul. Karena siapapun yang mencoba menantang selalu pulang dengan wajah pucat atau tidak pulang sama sekali. Dari sekian banyak orang yang nekat menguji nyali di terowongan Casablanca, ada satu kisah yang paling mengguncangkan warga sekitar. Bukan lagi sekedar penampakan, bukan lagi suara-suara, tapi ada yang benar-benar diambil dan tidak pernah kembali. Namun, satu peristiwa membuat semua rumor itu seperti menjadi nyata. Seorang sopir angkot jurusan Karet Kuningan masih ingat jelas malam itu. Ia biasa bekerja hingga lewat tengah malam, mencari penumpang terakhir sebelum pulang. Sekitar pukul 2 dini hari, ia memutuskan melewati terowongan Casablanca. Jalan sepi, hanya suara mesinnya yang menemani. Begitu masuk, ia merasakan hawa yang berbeda. Udara dingin menusuk, bulu kuduknya merinding tanpa sebab. Namun ia terus melaju. Hingga di tengah terowongan, ia melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Bergaun putih lusuh, berambut panjang menutupi wajah. Refleks ia menginjak krem. "Mau naik, Mbak?" tanyanya, suaranya bergetar. Perempuan itu menoleh perlahan, dan tanpa ia sadari, pintu belakang angkot terbuka sendiri. Tubuh perempuan itu masuk, duduk di bangku belakang. Supir itu menelan ludah, mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan perjalanan. Tapi sepanjang jalan, ia mendengar suara napas berat dari kursi belakang. Sesekali terdengar bisikan lirih, suara perempuan menangis. Ia tidak berani menoleh, keringat dingin membasahi tengkuknya meski malam begitu dingin. Ketika akhirnya keluar dari terowongan, ia memberanikan diri melihat kaca spion. Saat itulah ia nyaris menjerit. Sosok perempuan itu tidak lagi duduk diam. Rambut panjangnya menutupi seluruh wajah, tubuhnya membungkuk maju ke arah sopir. Matanya merah menyala menatap tajam dari balik kaca spion. Sopir itu menjerit membanting setir, hampir menabrak trotoar. Dalam kepanikan, ia menutup mata sebentar. Dan ketika ia membukanya kembali, bangku belakang angkot kosong. Tidak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, supir itu tidak pernah lagi berani melewati terowongan Casablanca seorang diri.
Ia bersumpah apapun yang ia lihat malam itu bukan sekedar halusinasi. Dan kisah itu menyebar menjadi peringatan bagi siapapun yang nekat melewati terowongan di tengah malam. Karena terkadang penumpang yang kita temui di sana bukanlah manusia. Terowongan Casablanca kini berdiri sebagai pengingat bahwa di balik beton kokoh dan deru kendaraan ada cerita-cerita lama yang belum usai. Arwah yang tak tenang masih berkeliaran menunggu siapa saja yang berani menantang mereka. Kau baru saja mendengarkan cerita dari Rintihan Malam. Ingatlah, jangan selalu percaya bahwa kau sendirian saat mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika kau masih berani. Rintihan Malam.